Ya, selamat pagi ya. Ya, nanti untuk pertemuan hari ini kita eh, mulai membuat bentuk bebas ya. Jadi kalau minggu yang lalu kita mengenalkan tentang bentuk dasar ya. Kemudian cara membuat, saya kira nggak ada masalah ya di situ ya. Jadi apa itu buat lingkaran, buat kotak, cara ngopi itu saya kira tidak ada kesulitan ya. Semua aplikasinya sudah ada semua ya. Kalau mau download ya, kemarin saya lihat di grup itu ada yang menggunakan di Bagas 31 boleh, atau yang Kuya boleh, atau adamsan.com itu juga boleh. Ya, itu aplikasinya juga bagus-bagus ya. Iya. Ya, saya berikan judul ya. Ini adalah untuk membentuk objek bebas. Artinya nanti gambarnya tidak harus lingkaran, tidak harus kotak ya. Jadi nanti kalian bisa berkreasi sendiri. Jadi bentuknya itu ya bebas, namanya objek bebas ya. Apa yang kita inginkan itu nanti yang kita gambar ya. Oke, ini di 605 speakernya ganggu ya. Jadi apa itu? Kempresek. Jadi saya hentikan dulu ya. Karena saya nggak konsen, suaranya kayak apa ya? Kayak di ya kayak speaker rusak itu ya. Ya maklum. Ya kita lanjutkan di sini ya. Kita lanjutkan. Bentar ya. Ini ya, judulnya adalah membentuk objek bebas. Jadi alat-alat yang kita pakai nanti seperti ini. Kita lihat di alat nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Tuh 2, 3, 4, 5 ini. Nah, ini nanti yang kita pakai. Ada freehand. Sebenarnya ada program khusus freehand ya. Ada khusus program freehand. Cuma kalau pakai freehand ini pakainya kayak like pen ini loh. Harus pakai kayak pad khusus ya untuk gambar loh. Ya. Nah, sebenarnya kan di sini kita ada alat seperti itu, tapi harus pakai program ini. Kalau pakai Corel ya istilahnya ini ya kayak mencelat loh. Kita gambar sini, mencelat sana, mencelat sini, jadi nggak bisa apa bagus ya, karena bukan programnya ya. Kita juga bisa pakai ini, ada 3 point line, terus ada yang menggunakan Bezier. Nah, ini yang sering dipakai ini kebanyakan pakai Bezier ya. Kemudian ada pen, ada B-spline, ada polyline, ada 3 point curves, ada smart drawing. Ya, masing-masing semua fungsinya sama, cuma tekniknya beda. Jadi ada yang kalau kalian gambar tuh ada yang pakai pensilnya ada yang kayak tebel. Kalau membuat kaligrafi kan pensilnya khusus ya, kayak pensil ini loh. Pernah lihat pensil tukang enggak?
Nah ya. Nah itu kalau dulu waktu saya, meskipun saya Nasrani tapi dulu SMA-nya di Wali Songo. Jadi kalau ada pelajaran kaligrafi pakai bahasa Arab ya, itu nulisnya pakai kayak pensil tukang itu. Ya memang diajari membuat kaligrafi seperti itu, teknik kaligrafi. Ya. Nah, nah ini kalau kita menggunakan alat ini tadi, ya ada beberapa alat ya. Terus, nah tekniknya gimana untuk membuat? Saya berikan contoh satu-satu di sini ya. Nanti kita tinggal pilih kira-kira enak mana toh, menggunakan freehand, menggunakan 3 point, bezier, pen, atau polyline. Ya. Jadi nggak usah bingung ya. Mau pakai yang mana itu ya terserah kita. Oh saya senangnya pakai Pak, pakai bezier saja ya. Oke saya apa-apa. Atau pakai freehand juga boleh. Jadi tidak ada apa? Tidak ada paksaan. Ya, tidak ada paksaan. Menghadap ke barat, ke timur dulu, melihat Iya. penjelasan dulu. Iya. Oke ya, kita akan bahas di sini. Saya masuk ke halaman 2 ya. Ini untuk judul saja. Jadi untuk kita masuk halaman 2 ya pakainya ini ya, kayak gambar plus ini ya. Ya kayak Word ini ya contohnya ini. Nah, ini. Nah, kita lihat apakah fungsinya masih tersimpan. Kalau kemarin kan di pertemuan sebelumnya kita sudah pesan layar ya, pesan warna kan ya. Dan nanti ini kan berlaku juga. Sekilas saya berikan minggu yang lalu ya. Jadi kalau kita gambar biasa, ya misalnya pakai lingkaran kayak gini. Nah, ini kan peraturan sudah dihapus ya. Kalau mau ada warnanya ya berarti masih ingat kira-kira? Klik seberang tempat ya, seberang tempat baru pilih warna favoritnya apa, kuning misalnya. Jadi kalau kita oke grafiknya ini, ya kita oke, otomatis kalau kita gambar akan berubah menjadi warna kuning. Ini warna favorit. Tapi Maaf kalau Pak Rujiono, maaf gimana? Pak, Ya, mohon maaf, share screen-nya belum kelihatan Pak, oh belum. Sebentar. belum. Di, Oh yang balik lagi ya, sorry. Sudah, Mas Sonulis, Mas Edi, masih masih proses. proses ya. Sebentar. Di, Sudah kelihatan? sampun Pak, Oke. Ya, kita sudah kelihatan G. oke, siap. Jadi saya ulangi ya karena di sana ada yang belum terkoneksi ini. Judulnya untuk hari ini tema kita adalah membentuk objek bebas, ya, membentuk objek bebas. Jadi nanti kita buatnya tidak dari bentuk lingkaran atau kotak ya, meskipun nanti ada di pertemuan ketiga akan kita buat bagaimana Pak saya kesulitan membentuk pakai freehand, tapi dari lingkaran dulu Pak, itu bisa. Ya dari lingkaran terus kalian ubah menjadi apa yang kalian pikirkan bisa. Misalnya loh ya nanti wah kayak kesulitan Pak pakai freehand, pakai polyline enggak. Kita bisa juga dari objek dasar. Ya, dari objek dasar, dari lingkaran atau apapun bisa. Ya. Nah ini ya, ini kalau dari dasar ini bisa. Tadi ya kita kembali lagi kalau ingin memberi warna ya kita pilih warna. Kalau tidak suka warna ini misalnya favoritnya hitam, ya kita pilih hitam atau favoritnya biru ya kita pilih biru. Terus tinggal kita oke. Pilih grafik, oke. Jadi setiap kita gambar nanti warnanya selalu berwarna biru. Nah, kalau ini mau diteruskan sampai minggu depan, ya aturan ini masuknya ke tool, ya kemudian pilih save setting as default. Ini kalau ingin diteruskan sampai seterusnya ya aturan-aturan ini. Nah ini ya, ini untuk mengulas materi yang lalu. Nah sekarang untuk hari ini bagaimana cara gambar objek bebas ini ya. Ini misalnya kita pakai yang freehand ya, pakai freehand ya. Nah kalau pakai freehand sama kalau kita gambar pakai pensil harus ditekan terus sambil digeser-geser misalnya gini ya. Saya gambar misalnya seperti ini.
Nah, ini harus tekan terus ya. Misalnya ini ya. Nah, gini. Nah, ini contoh saja di sini. Ini harus ketemu dengan titik awalnya ya. Kalau tidak ketemu, nanti nggak bisa dikasih warna. Kenapa? Karena ini kan bolong ini kan. Nah, kan bolong nih. Tidak gatok kan ya. Nah, nanti ada untuk nyambungnya juga ada. Pak, kok nggak bisa diberi warna, Pak? Kecuali kalau kita pakai teknik yang ada di Illustrator. Kalau pakai Illustrator, meskipun tidak nyambung, itu bisa kasih warna. Ya, itu ada aturannya di dalam Corel. Ini bisa mengadopsi aturan yang ada di Illustrator, terus diterapkan di Corel, itu ada. Meskipun gambarnya tidak penuh, nanti otomatis ada warna nih. Ya, nah ini ya. Ini kan ya, nggak bisa dikasih warna ya. Nanti ada nyambungnya sebenarnya di sini. Nyambungnya pakai ini ya. Saya coba ini. Nah, ini kan diseleksi dulu ini. Ini kan 2 titik ini. Kayak dilas nih loh. Ditempel kayak plug gini. Nah, ini diseleksi gini. Nah, ini ada untuk ngelasnya ini loh, pakai ini. Oh, sorry ya, ini. Ada pilihan add node ini. Kalau ini memisah ya, memotong, ini disambung ke pakai ini bisa nanti. Nah, ini disambung ke ini. Nah, ini ya. Nah, nyambung. Dilas ya. Kalau dikasih warna, oh ini belum bisa ya. Ini masih potol poda ini ya, kita lihat di sini. Nah, ini ya. Ini berarti masih ada yang tidak tersambung ya. Nah, ini potol lagi ini ya. Ya toh, nanti diseleksi lagi, nanti dijoinkan lagi ya. Ini untuk joinnya di sini, join to nodes. Nah, itu ya. Jadi kalau kok nggak bisa diwarna, dicek mungkin ada yang terlewat. Ya, nah ini bisa dikasih warna seperti itu. Ini kalau kita pakai freehand. Jadi ditekan, tarik, nanti sampai ketemu, plug. Nah, nanti kalau mau diedit gimana? Ini alat yang kedua, namanya adalah Shape Tool. Ya, Shape Tool itu untuk ngedit misalnya ini Pak, gambarnya kok orang AP misalnya ini ya. Ini seperti ini bisa digeser-geser. Ya. Oh, ini kelebihan titik Pak. Nah, ini kalau kelebihan titik, ngapusnya tinggal diklik 2 kali ini ya. Ini sudah hilang. Kalau nambah klik 2 kali. Kalau ngapus juga klik 2 kali. Ya pakai ini boleh, tidak apa-apa. Ini manual ya, tambahi klik, tambahi Pak, plus. Oh dihapus Pak, ini titik E kurang, kelebihan min. Nah ini kalau manual seperti itu, tandai min. Tapi kalau ingin lebih cepat, diklik 2 kali saja. Ini hilang. Ya, nah ini. Terus yang kedua, misalnya pakai ini Pak, saya nggak suka pakai freehand, kangelan misalnya ya, saya pakai yang 2 poin saja. Ini ya 1. Nah itu dilengkungkan gini. Nah, ya cuma 2 gini tok, selesai. Ya cuma 2 titik, 1, 2. Nah ini kalau membuat garis ya pakai itu cocok ya, tapi kalau ingin membuat gambar seperti gambar orang ya kesulitan. Karena cuma 2 titik A dan B saja. Nah ini masing-masing ada fungsinya. Terus kalau pakai ini Pak, Bezier. Oh pakai Bezier ya. Kalau kalian pernah lihat gambar anak TK kan menghubungkan angka 1 dihubungkan angka 2, 3 sampai bentuk gambar misalnya gambar bebek misalnya ya, seperti ini contoh. 1. Ini enggak usah ditekan, lepas saja, tekan, lepas, klik lagi. Lepas, klik lagi. Lepas lagi, klik lagi. Klik, klik, klik seperti ini. Ini contoh saja yang paling gampang ya, seperti ini. Plug. Ya, jadi titik, 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 titik selesai. Kalau tidak sempurna tadi tugas dari Shape Tool ini yang menyempurnakan Pak, ini kurang.
Nah, ini kurang ke sini, Pak. Nah, nanti bisa diubah, misalnya bentuk ini apa? Bentuknya kok simetris ya, kaku. Nah, kita lihat di dalam propertinya. Kalau kita tekan fix tool, propertinya berubah ya. Ya toh? Tapi kalau pakai shape tool, ini berubah lagi. Oh, misalnya ini, Pak, ini kok kaku banget ya, kepala nih misalnya ya. Ya cukup tandai mana yang mau dilengkungkan, tandai. Terus ditekan ini. Converse to curve. Ini fungsinya untuk melengkungkan gini loh. Ya toh? Bapak kalau satu-satu kelamaan. Bagaimana kalau semuanya langsung misalnya ya. Nah, ini kalau langsung gini. Kalau langsung berarti semua diseleksi dulu. Seleksinya nggak usah satu-satu, cukup dikasih kayak kurungan ini ya. Seret, dikurungi gini, tarik. Nah, di bonding sini ya. Dikurung gini, terus tekan sekali saja. Klik, maka semuanya sudah melengkung ini. Jadi nggak usah satu-satu ini. Nah, seperti ini. Ya toh? Nah, kayak gini. Misalnya paling gampang ini ya. Nah, ini. Nah, ini contoh saja seperti ini. Ini melengkung gini. Ya. Jadi, saya ulangi, kalau kita mau nyeleksi ya, bisa satu-satu. Kalau takut ya satu-satu. Ini dulu, Pak. Ini saya tarik, klik, kurve, lengkungkan. Nah, ini boleh. Tapi kalau ingin langsung semua, seleksi aja di luar objek. Ya, syaratnya di luar objek, kita tarik. Kayak dibuat kurungan ini loh ya. Dikurungi kayak gini. Kurung gini, terus langsung di kurve. Ya, di kurve. Nah, ini sebenarnya bisa langsung melengkung, ada fasilitas untuk smooth node, ada juga untuk simetris node. Ya, ini kalau mau dilengkungkan langsung pakai ini. Otomatis ya, melengkung ya. Tapi kalau tidak sesuai ya tadi manual saja. Ditarik satu-satu gini. Selesai. Ini kalau pakai Bezier. Nah, terus kalau pakai ini, Pak, misalnya saya pakainya pen. Ya, pakai pen. Ya, caranya sama, tinggal diklik. Cuma enggak ada titik E. Langsung gini, misalnya gini ya, satu. Langsung bentuk garis. Kalau tadi kan Bezier tidak ada ya, klik kan enggak ada garis E. Diklik baru muncul. Nah, ini langsung tarik. Satu. Seperti ini. Jadi enak, ini juga ada bantuan garisnya, jadi bisa ngira-ngira gini. Gambar di vektor tidak harus rapi, ya, tidak harus rapi. Nah, seperti ini, misalnya kayak gini ya. Nah. Tidak usah rapi-rapi dulu, nanti ngerapiknya pakai ini, shape tool tadi. Nah, oh ini kelebihan, Pak, dihapus kayak gini. Nah, seperti ini contoh ya. Jadi bisa pakai Bezier, bisa juga pakai polyline. Terus yang berikutnya, oh saya pakai ini, Pak, saya nggak suka pakai yang pen, pakai yang B-spline misalnya. Ya terserah, kita pakai ini juga bisa ya, klik. Nah, lengkungkan. Ya, ini langsung melengkung ini, nggak usah dikonversi ya. Klik. Nah, lengkungkan lagi, klik, lengkungkan lagi, klik. Nah, terus nanti mau pakai yang mana yang disukai. Nah, klik. Ini ya. Nah, gini. Nah, ini koneksinya terputus sih. Ya, ada apa ini ya, kita tunggu ya.
Ini ya kalau pakai yang apa? B-spline ya. Terus kalau pakai polyline, jadi nanti kalian tinggal milih mana yang paling disukai. Nah, ini ya, pakai polyline. Nah polyline ini ya, kita klik. Ini nggak ada titiknya, tapi langsung garis. Ya, nggak ada titiknya, tapi langsung garis. Misalnya ini ya, satu, tarik, ya, tarik lagi, tarik lagi. Saya ulangi ya. Ya ini kalau pakai online sedikit terganggu ya. Jadi saya malah ndak konsen ya. Ini ya. Jadi kalau pakai polyline munculnya langsung garis. Ya, munculnya langsung garis. Jadi misalnya contoh yang gampang-gampang dulu lah. Satu, tarik gini, tarik gini, tarik, ya, tarik lagi, tarik gini, ya. Nah, bikinnya yang gampang-gampang dulu saya ya, satu gini. Nah, ketemu, klik, ya. Jadi di antara Bezier, pen, polyline hampir sama. Kalau pakai Bezier titik tidak muncul garis, kalau pen tadi muncul titik ya, ada garisnya sekalian. Kalau ini nggak ada titik tapi langsung garis, ya. Nah ini. Terus ini agak terganggu ya. Iya. Terus yang ketiga pakai 3 point. Ya, ini satu. Tarik, ya, klik tarik, kemudian lengkungkan. Jadi saya ulangi, kalau pakai 3 ya, klik, tarik, terus kalau sudah ketemu titik terakhirnya, terus dilepas, lengkungkan. Nah, cuma gini tok. Klik, ya sudah selesai. Karena kan cuma 3 tok, 1, 2, 3 tarik. Ya. Nah, ini gambar apa Pak misalnya ya? Yang garis melengkung. Ya, garis melengkung tadi pakai yang 2 poin cuma garis lurus A B, kalau ini 3 poin A B kemudian C-nya dilengkungkan. Ya, nah ini. Nah, ini kalau pakai smart tekniknya sama, gambar juga ya, pakai smart ini ya. Seperti freehand. Cuma ini ya sedikit lebih soft dibanding pakai freehand. Ya, seperti ini. Di gambarnya apa misalnya contoh ya. Ini gambar misalnya ada gambar ini lah ya, contoh tadi ya. Nah, ini gambarnya lebih soft, lebih praktis. Ya, ini contoh saja seperti ini. Nah, ini sama ditekan ya, bentuknya sama-sama ditekan kayak gini. Bentuknya lebih soft dibanding pakai freehand. Kalau pakai freehand tadi agak kaku, keras ya. Kalau ini bisa langsung melengkung. Nah, ini tinggal kalian pilih kira-kira yang gampang yang mana Pak. Misalnya tadi gambar kayak ini ya. Pernah lihat filmnya Lupus enggak? Ya, kalau dulu kan rambutnya sering gini loh. Anak-anak muda dulu rambutnya kayak gini loh. Ya, terus gambar lagi.
Ya ta? Ini. Nah, ini pakainya drawing, smart drawing. Ya, wah Pak saya nggak bisa gambar nganu Pak, gambar orang susah. Yang gambar yang di sekitar kita saja. Nah, pakainya alat apa? Tadi ya, sudah saya paparkan, tinggal kalian pilih yang mana yang paling gampang. Jadi jangan dipaksakan saya nggak bisa pakai polyline Pak, ya pakai Bezier. Nggak pakai Bezier ya pakai pen dan seterusnya. Ya. Nah, kalau pakai Bezier ya tadi ya, pakainya titik tadi supaya gampang. Yang ada di sekitar kita aja, misalnya saya sulit gambar orang Pak, yang gambar mos misalnya ya, atau gambar Pak, gambar botol misalnya ya enggak apa-apa ya toh. Atau misalnya yang gampang yang ada di sekitar kita saja di sini. Nah, gambarnya tidak usah rapi-rapi dulu sih, seperti ini ya toh. Nah, tarik gini, klik, tempelkan. Plek. Ya, tidak rapi, pakai Bezier. Klik, dirapikan. Ya. Oh, ini enggak pas, Pak. Ya, seperti ini. Gambar apa? Gambar gelas ya bisa, gambar botol bisa. Oh, kalau botol kan melengkung Pak bawahnya. Nah, ya tinggal dilengkungkan. Tanda ini tak kasih warna putih biar kelihatan ya ini ya. Titiknya kurang, ya kita klik 2 kali, nanti muncul titik. Kalau hanya melengkungkan nggak usah diklik 2 kali ya. Kalau diklik 2 kali, otomatis dia membentuk titik baru. Ya, tapi kalau ingin dilengkungkan cukup ditandai saja, tandai, terus langsung dilengkungkan, tandai, langsung lengkungkan pakai ini. Klik, dah lengkungkan kayak gini. Ya, lengkungkan. Kalau semuanya tadi seleksi ya, seleksi semua, terus langsung kurve, klik. Nah, tinggal dilengkung-lengkungkan saja, mana yang kelihatannya kaku, dilengkung-lengkungkan gini. Ya. Nah, tarik gini misalnya. Ya, tidak masalah ya. Gambarnya tidak usah bagus dulu. Nah, ini tutupnya gimana, Pak? Ya tutupnya pakai bantuan, tidak bisa langsung sekaligus ya. Tutup gini. Ya, ta? Ini tutup botolnya misalnya gini ya. Nah, kalau misalnya suatu saat Pak ini gerakannya kok agak loncat-loncat, tidak bisa halus, nanti bisa diatur di view-nya ini. View nanti ada pilihan untuk guideline-nya atau grade-nya ini bisa diatur ya. Jadi atau snap to. Kalau di snap tuh kayak ada magnetnya ini loh. Jadi begitu dia mendekati objek yang satu langsung plek. Jadi kayak ada magnetnya. Jadi dia langsung nggak bisa halus, tapi langsung loncat gini. Ya. Nah, ini bisa diatur. Snapnya dipastikan tidak usah diaktifkan. Kalau diaktifkan gerakannya loncat. Satu langsung loncat gini. Jadi tanpa diaktifkan saja supaya gerakannya bisa off nanti ya. Nah, ini tinggal diaktifkan gini. Nah, ini contohnya gini. Nah, warnanya masih ingat ya, untuk memberi warna ini bisa ditekan, tahan. Nanti muncul warna yang lain gini. Ini mouse-nya agak susah ya. Ini pakai gradasi saja ini ya. Ini ada penggunaan untuk Nah, ada interaktif fill. Ini untuk warna gradasi secara cepat ya. Tinggal ditarik gini. Seret. Loh, ini warnanya kok putih, Pak? Ya, tinggal diklik aja, klik ganti warna. Ini tandai. Klik ganti warna lagi. Kalau 3 warna, ya klik 2 kali di tengahnya sini. Klik ganti warna lagi. Ya. Tambah lagi, klik 2 kali lagi, klik ganti warna lagi.
Kalau mau melepas ya klik lagi, hilang. Klik 2 kali, hilang. Nambah warna, klik 2 kali, klik ganti warna. Ya, bentuknya bisa ada elliptical, ada pilihan conical, ada yang pilihan fontaine, seperti ini. Ya gitu, mungkin ada yang tanyakan dulu sampai di sini. Gampang ya? Nah, silakan, ini terganggu ini ya internetnya ini. Oke, bisa dimulai saja, tidak apa-apa. Gambarnya bebas dulu yang dari sekitar kita ya. Kalau bisa gambar orang ya gambar orang, kalau tidak bisa ya gambar yang ada di sekitar kita lah, gambar mouse atau gambar HP di situ ya. Oke, silakan untuk teman-teman yang ada di cabang bisa mencoba ya, bisa mencoba berkreasi sendiri. Ini saya serahkan Pak Edi dan Pak Nuris untuk bisa mengambil alih ya untuk mahasiswanya di masing-masing cabang.